Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, kami kelompok E5, Praktikum Kimia Bahan Alam dan Penemuan Obat, Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia. Di sini, kami akan membagikan review artikel kami. Selamat menyaksikan. Anggota kelompok dari E5, yang pertama ada Rivi Rawati dengan NIM 108, kemudian ada Sofia Tulfuada dengan NIM 109, kemudian ada Nadia Rahma dengan NIM 110, ada Zaratun Alfaina dengan NIM 111, dan Gina Soda Nabila dengan NIM 112. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Rivi Rawati. Yang pertama adalah referensi yang kami gunakan sebagai acuan utama review artikel kami yang berjudul Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Alkaloid Ekstrak Metanol Klikafaloak. Lalu referensi yang lainnya digunakan sebagai tambahan. Selanjutnya ada poin pembahasan, yang pertama ada judul, yang kedua tujuan melakukan review, yang ketiga metode review, yang keempat pembahasan dan hasil, yang kelima kesimpulan. Judul yang kami ambil yaitu Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Alkaloid Ekstrak Metanol Klikafaloak disertai gambar dari kulit batang faloak. Tujuan melakukan review yaitu untuk mengetahui analisis hasil pembacaan instrumen FTIR dan untuk mengetahui kandungan senyawa alkaloid dalam suatu sampel yang diteliti. Selanjutnya terkait metode review, yang pertama akan dibahas terkait strategi pencarian dan pencarian istilah. Yang kedua, kriteria seleksi data terkait eksklusi dan inklusi. Yang ketiga, terkait screening dan penggunaan studi. Yang pertama, terkait strategi pencarian dan pencarian istilah, diawali dengan menggunakan web browser dan mengetikkan alamat sumber publikasi jurnal ilmiah terpercaya seperti jurnal.uii.acid atau sciencedirect.com, atau juga bisa menggunakan scholar.google.com dengan mengetikkan keyword. Kemudian, pencarian istilah dimulai dengan mengetikkan keyword seperti alkaloid, FTIR, ataupun kata kunci lainnya seperti identifikasi, analisis, dan isolasi pada kolom pencarian yang telah disediakan oleh media publikasi jurnal ilmiah. Kemudian diklik tombol simbol cari. Kemudian setelah diklik simbol cari, sumber publikasi akan menyediakan jurnal ilmiah tersebut, melakukan pencarian pada web dan data yang dicari pada website menampilkan hasilnya. Kemudian jurnal ilmiah akan menampilkan jurnal yang sesuai kriteria yang kita cari. Kemudian jurnal tersebut dapat diunduh dan disimpan. Untuk selanjutnya terkait kriteria seleksi data, kriteria inklusi adalah data yang berisi tentang penjelasan identifikasi senyawa alkaloid dengan analisis hasil pembacaan instrumen FTIR. Kemudian yang kedua terkait kriteria eksklusi, yaitu data yang berasal dari publikasi ilmiah terpercaya dan publikasi di bawah 10 tahun terakhir. Kemudian yang ketiga terkait screening dan penggunaan studi. Studi yang di-screening dalam pembuatan review kali ini ada total 9 buah dari jurnal ilmiah dan artikel. Adapun jurnal ilmiah yang akhirnya memenuhi syarat inklusi yaitu sebanyak 5 jurnal, dan kami memilih 1 jurnal di antara 5 jurnal tersebut yang memenuhi kriteria inklusi untuk kami jadikan jurnal acuan untuk dilakukan review. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Ini adalah pembahasan dan hasil dari review kami meliputi kelebihan jurnal, kekurangan jurnal, dan rangkuman hasil. Untuk kelebihan dan kekurangannya sebagai berikut. Kelebihan yang pertama, metode lengkap dan runtut mulai dari penyiapan sampel, ekstraksi, vaksinasi, isolasi, pemurnian isolat, dan identifikasi. Untuk yang kedua, hasil penelitian disajikan dengan baik, rinci, dan mudah dipahami. Yang ketiga, dilakukan identifikasi sebelum dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang keempat adalah plat silika hasil pengujian dilampirkan dengan jelas dan lengkap. Yang kelima, penyajian hasil pembacaan instrumen FTIR mudah dipahami dan ringkas. Kemudian yang keenam, merek instrumen FTIR yang digunakan adalah dicantumkan. Yang ketujuh, dilakukan pemurnian isolat aktif setelah diperoleh hasil isolasi senyawa aktif terbaik. Untuk kekurangannya, yang pertama, alat dan bahan tidak dicantumkan. Yang kedua, tahap isolasi tidak dijelaskan secara detail. Yang ketiga adalah tidak disertakan nilai RF literatur. Berikut adalah rangkuman hasil dari review artikel kami, yaitu yang pertama dilakukan penyiapan sampel, yang kedua ada ekstraksi, selanjutnya dilakukan identifikasi terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan partisi, kemudian visualisasi dan dilanjutkan dengan vaksinasi, selanjutnya dilakukan dengan visualisasi lagi dan isolasi, dilanjutkan dengan visualisasi lagi dan pemurnian isolat, dan selanjutnya adalah dilakukan visualisasi lagi dan dilanjutkan dengan identifikasi dengan FTIR.
Untuk yang pertama adalah ekstraksi. Ekstraksi di sini dilakukan pada sampel yang sudah siap, kemudian dilakukan dengan metode maserasi di mana supaya senyawa yang diinginkan tidak rusak. Kemudian yang kedua, pelarut yang digunakan adalah sesuai dengan polaritasnya dengan senyawa yang diinginkan, sesuai dengan prinsip like dissolve like. Kemudian dilakukan identifikasi di mana dilakukan penambahan reaksi. Yang pertama adalah reaksi Maillard. Jika positif alkaloid maka endapan berwarna putih. Yang kedua dengan reaksi Wagner, jika positif alkaloid maka endapannya berwarna coklat. Yang ketiga adalah reaksi Dragendorf, jika dia positif alkaloid maka endapannya berwarna orange. Selanjutnya dilakukan partisi. Kenapa dilakukan partisi? Tujuannya adalah untuk melakukan uji kelarutan ekstrak dalam beberapa pelarut supaya senyawa yang diinginkan tertarik maksimal dalam pelarut tersebut. Untuk pelarut yang digunakan adalah N-heksana, N-butanol, dan etil asetat yang mana nanti akan dimasukkan ke dalam corong pisah seperti pada gambar tersebut ya, corong pisah. Kemudian dilakukan dengan visualisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan senyawa yang diinginkan itu terambil. Metode yang digunakan adalah KLT dengan fase diam silika gel GF254, fase geraknya N-heksan banding etil asetat, itu adalah 1:4. Kemudian uji reaksinya itu adalah Dragendorf untuk melihat bercak yang terbentuk. Hasil positif alkaloid, nodanya itu berwarna yang pertama orange pada sinar tampak, yang kedua berfluoresensi yaitu berwarna hitam dengan plat berwarna hijau pada sinar UV 245 nm. Yang ketiga adalah berwarna biru terang dengan plat berwarna gelap pada sinar UV 366 nm. Nah, ini merupakan hasil visualisasi KLT yang mana nanti dilakukan berdasarkan pemantauan dengan penampak bercak Dragendorf. Fraksi yang terpilih adalah fraksi N-heksan yang mana ditandai dengan terbentuknya noda orange atau jingga. Dapat dilihat pada gambar berikut ini, yang mana ini adalah hasil dari kromatogram hasil KLT ekstraksi cair-cair. Di mana yang gambar pertama merupakan visualisasi di bawah lampu UV 366 nm, yang kedua ini gambar yang hijau tengah ini adalah di bawah lampu UV 254, kemudian yang ketiga ini adalah setelah disemprot dengan penampak bercak Dragendorf. Untuk ABC ini ada keterangannya. Untuk yang A ini adalah fraksi N-heksan, yang B adalah fraksi etil asetat, yang C adalah fraksi N-butanol. Fase diamnya yang digunakan adalah silika gel GF254 dan fase geraknya adalah N-heksan banding etil asetat 1:4. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Zarotun Alfaina. Fraksinasi dilakukan dengan menggunakan metode VLC atau vacuum liquid chromatography dengan fase diam silika gel 60 dan fase gerak yang kepolarannya ditingkatkan dengan variasi konsentrasi N-heksan etil asetat dan etil asetat metanol untuk memperoleh senyawa yang diinginkan dapat terpisahkan dari senyawa lain dan pengotor lainnya. Kemudian untuk memilih fraksi terbaik dilakukan visualisasi yang bertujuan untuk memastikan senyawa yang diinginkan terambil dengan menggunakan metode KLT dengan fase diam silika gel GF254 dan fase gerak N-heksan etil asetat 4:1 dan uji reaksi Dragendorf untuk melihat bercak yang terbentuk. Hasil positif alkaloid ditandai dengan noda berwarna orange pada sinar tampak, berfluorensi atau berwarna hitam dengan plat berwarna hijau pada sinar UV 245 nanometer, dan berwarna biru terang dengan plat berwarna gelap pada sinar UV 366 nanometer. Kemudian, berikut hasil visualisasi KLT. Dapat dilihat bahwa fraksi nomor 4 yang memiliki tanda-tanda positif alkaloid. Dan kemudian fraksi nomor 4 ini terpilih untuk isolasi. Kemudian isolasi menggunakan metode KLT preparatif. Jadi fraksi terbaik tadi dilakukan isolasi dengan fase diam silika gel GF254 dengan fase gerak N-heksan etil asetat 4:1. Kemudian hasil KLT preparatif diperoleh 5 pita dan hanya pita keempat yang memberikan hasil positif alkaloid. Dapat dilihat dengan visualisasi, yaitu bertujuan untuk memastikan senyawa yang diinginkan terambil. Menggunakan metode KLT dengan fase diam silika gel GF254, fase gerak N-heksan etil asetat 4:1, dan uji reaksi Dragendorf untuk melihat bercak yang terbentuk. Hasil positif alkaloid ditandai dengan noda berwarna orange pada sinar tampak, berfluorensi atau berwarna hitam dengan plat berwarna hijau pada sinar UV 245 nanometer,
berwarna biru terang dengan plat berwarna gelap pada sinar UV 366 nanometer. Kemudian hasil visualisasi KLT sebagai berikut. Dari hasil berikut dapat dilihat bahwa pita keempat memberikan hasil positif alkaloid. Kemudian pemastian kemurnian isolat dilakukan dengan elusi isolat pada lempeng RP18 menggunakan eluen aseton air 4:1 untuk memastikan kemurnian dari isolat. Berikut gambarnya. Kemudian uji kemurnian isolat menggunakan metode KLT 2 dimensi. Dilakukan visualisasi bertujuan untuk memastikan senyawa yang diinginkan terambil dengan metode KLT dengan fase diam silika gel JF254 dengan fase gerak N-heksan etil asetat 4:1 dengan uji reaksi drag and drop untuk melihat bercak yang terbentuk. Hasil positif alkaloid dari dengan noda berwarna orange pada sinar tampak, berfluorescensi atau berwarna hitam dengan plat berwarna hijau pada sinar UV 245 nanometer dan berwarna biru terang dengan plat berwarna gelap pada sinar UV 366 nanometer. Berikut gambarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya dilakukan identifikasi dengan instrumen FTIR yang menghasilkan spektrum IR dengan bentuk pita tajam dengan bilangan gelombang yang menunjukkan gugus fungsi. Diperoleh data spektrum IR, isolat mengandung beberapa gugus fungsi seperti intensitas lemah pada bilangan gelombang 3020,63 per cm dan 3677,41 per cm menunjukkan gugus NH renggang. Intensitas kuat pada bilangan gelombang 1216,16 per cm yang menunjukkan adanya gugus CN tekukan. Intensitas kuat pada panjang gelombang 669,32 per cm dan 759,98 per cm merupakan vibrasi tekukan CH aromatik. Intensitas lemah pada bilangan gelombang 2359,02 per cm menunjukkan gugus karbonil CO. Berdasarkan hasil analisis IR menunjukkan bahwa senyawa isolat merupakan senyawa alkaloid yang mempunyai gugus fungsi NH pada serapan 3020,63 per cm dan 3677,41 per cm yang merupakan ciri khas dari alkaloid. Selanjutnya, simpulan. Melalui pencarian literatur terkait penelitian yang terdapat dalam artikel dan jurnal, dalam melakukan identifikasi suatu senyawa dari golongan alkaloid yang berasal dari bahan alam, dapat diawali dengan penyiapan sampel, ekstraksi, fraksinasi, isolasi senyawa, pemurnian isolat. Kemudian dilakukan identifikasi dengan uji reaksi drag and drop, positif alkaloid berubah warna menjadi orange, dan identifikasi dengan instrumen FTIR untuk mengetahui gugus fungsi senyawa alkaloid berdasarkan hasil pembacaan berupa spektrum dengan bilangan gelombang yaitu gugus fungsi NH pada bilangan gelombang 3000 hingga 3750 per cm, kemudian disusun menjadi rumus kimia sehingga bisa mengetahui nama senyawa golongan alkaloid dari sampel tersebut. Demikian review artikel yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.